UTBK udah mulai dekat, tapi kalian masih nyari-nyari video pembahasan literasi bahasa Inggris. Sini aja, aku ajarin kalian video pembahasan literasi bahasa Inggris yang mudah dipahami. Welcome back to GFM Media Channel dengan aku Miss Nisa yang kali ini akan membahas literasi bahasa Inggris. Kalian masih belum tahu nih bagaimana ngerjain literasi bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Oke, now aku ajarin kalian bagaimana caranya ngerjain literasi bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Kita langsung mulai aja ke soal yang pertama. Di sini soalnya according to the report for NASM, what proportion of adults age 65 and older are considered socially isolated? Jadi pertanyaannya di sini berdasarkan laporan dari NASM, berapa sih proporsi orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas yang terisolasi secara sosial? Oke, di sini keywordnya adalah pada umur 65 dan report dari NASM. Di sini ada ya, a report from the National Academies of Science, Engineering and Medicine or NASM points out that more than 1/3 of adults age 45 and older feel lonely. And nearly 1/4 of adults age 65 and older are considered to be socially isolated. Oke, di sini kita menemukan teks atau menemukan jawaban yang sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan. Dan kita telah menemukan keywordnya itu NASM dan age 65. Kita boleh artiin dulu di sini bahwa sebuah laporan dari NASM menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga orang dewasa yang berusia 45 tahun ke atas merasa kesepian. Yang dipertanyakan adalah yang memiliki usia 65 tahun proporsinya itu berapa sih gitu. Kan kalau misalnya 45 tahun ke atas yaitu 1/3 atau sepertiga. Berarti yang 65 tahunnya itu nearly 1/4 atau hampir 1/4 orang dewasa yang berumur 65 tahun ke atas yaitu dianggap terisolasi secara sosial. Berarti telah kita simpulkan jawabannya adalah proporsi dari 65 tahun ke atas yang terisolasi secara sosial yaitu jawabannya yang B, nearly 1/4. Oke, di sini gampang banget ya nyarinya, itu nggak perlu baca dari atas ke bawah teksnya semuanya kita artiin karena itu kan lama banget ya, dan nggak semua orang tuh bisa untuk mengerti maksud dari teksnya apa gitu ya. Jadi walaupun kamu itu belum punya basic untuk mengartikan teksnya secara semuanya gitu ya, yang penting kamu tahu nih keywordnya apa yang dicari di pertanyaan dan menemukannya di teks. Jadi gampang tuh nyarinya. Oke, di sini aku kasih tahu kalian bagaimana cara menemukan keywordnya di teks gitu ya untuk menemukan jawaban pada pertanyaan. Oke, kita next. Di sini ada pertanyaan, what factors contribute to increase loneliness and social isolation in older adults? Di sini pertanyaannya, apa sih faktor yang menyebabkan peningkatan rasa kesepian dan isolasi sosial pada orang yang lanjut usia atau yang sudah tua gitu ya? Oke, berarti kita cari dulu nih keyword pada pertanyaannya itu apa untuk mencari Oke, berarti kita cari dulu nih keyword yang ada di pertanyaannya apa sehingga kita dapat menemukan jawaban di teks. Yaitu keywordnya adalah bisa factors atau bisa older adults. Di sini pada paragraf
paragraf pertama dulu ya. Apakah kita menemukan? Ada. Di sini ada ngebahas older adults. Older adults are at increase. Nah, ini juga ada nyinggung increase di pertanyaan. Increase risk for loneliness and social isolation because they are more likely to face factors such as living alone, the loss of family or friends, chronic illness, and hearing loss. Oke. Di sini pada teks ini mereka menyentuh semua keywords yang ada di pertanyaan. Ada factors, ada increase, ada loneliness and social isolation, and ada older adults. Apa sih ini bahasannya? Bahwa orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua itu memiliki resiko yang lebih tinggi, ya. Resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kesepian dan isolasi sosial. Karena kenapa? Karena mereka itu lebih mungkin menghadapi faktor-faktor seperti hidup sendiri, kehilangan keluarga dan teman, penyakit kronis, dan gangguan pendengaran. Nah, berarti faktor-faktor yang disebut pada teks yaitu ada living alone, loss of family or friends, chronic illness, and hearing loss. Berarti telah kita simpulkan jawabannya adalah yang A ya, karena dia ada chronic illness dan hearing loss. Nah, di jawaban B, C, D, E itu nggak ada yang nyentuh jawaban yang ada di teks gitu ya, nggak ada yang sama pada jawaban yang ada di teks gitu. Oke, di sini kita gampang banget ya nemuin keywordnya. Oke, berarti di sini gampang banget kan ngerjain untuk menemukan keywordsnya pada pertanyaan lalu ke teks. Kita next pada pertanyaan selanjutnya. What does the word evidence in the passage imply? Apa sih yang dimaksud dari kata evidence dalam bacaan tersebut? Di sini pertanyaannya itu terkait vocabulary, yang dimana kalian harus memperluas vocabulary kalian. Jadi dari sekarang coba banyak-banyak baca vocabulary yang sering keluar di UTBK gitu ya. Jadi di sini kita cari dulu nih, evidence itu artinya apa sih? Evidence mempunyai arti bukti. Oke, ini bisa menjadi catatan kalian untuk menambahkan vocabulary dan pembelajaran kalian untuk persiapan UTBK ya. Di sini evidence punya arti bukti. Oke, kita cari di pilihan gandanya mana sih yang menyatakan arti sama dengan evidence atau bukti. Oke, yang pilihan A itu opinion. Opinion mempunyai arti opini. Oke, nggak sama ya dengan bukti, berarti pada pilihan A itu bukan jawabannya. Assumption atau asumsi. Nah, asumsi juga tidak sama dengan artinya bukti atau evidence. Berarti ini bukan jawabannya. Hypothesis. Hypothesis itu mempunyai arti hipotesis. Oke, hipotesis juga tidak sama artinya dengan bukti, berarti salah. Proof. Proof mempunyai arti bukti. Nah, ini sama ya. Berarti evidence itu artinya adalah proof. Bisa diartikan dengan proof karena mempunyai arti yang sama, yaitu bukti. Oke, satu lagi nih, speculation. Speculation mempunyai arti spekulasi. Nah, berarti telah kita simpulkan bahwa jawabannya yaitu yang D, karena evidence itu artinya bukti dan proof juga artinya
bukti gitu. Nah, ini gampang banget ya. Nah, jadi ini gampang banget ya. Boleh dicatat nih semua vocabulary yang ada di sini untuk menambahkan catatan kalian atau menambahkan vocabulary kalian untuk mempersiapkan UTBK. Oke, di sini aku punya satu latihan soal untuk kalian jawab di kolom komentar bareng teman-teman kalian. Jangan lupa untuk jawab karena kalian kan tadi udah belajar dan semoga kalian paham ya. Semoga bermanfaat video ini dan